Record. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Triandi Fabunga Permana yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi observasi multikulturalisme. Adapun anggota kelompok saya adalah Herafika, Feli, Oriza, Rifki, Firman, Faiz, Gibran, Naurah, Dimas. Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi, saya persilakan kepada Herafika untuk membacakan materi yang pertama. Udah ada belum? Udah. Oke. Kepada Herafika dipersilakan. Pengertian multikulturalisme. Multikulturalisme merupakan salah satu kunci masalah dunia yang krusial, termasuk Indonesia dalam menghadapi perubahan-perubahan global masa depan. Multikultural adalah konsep pembudayaan. Oleh karena pendidikan adalah proses pembudayaan, maka masyarakat multikultural dapat diciptakan melalui proses pendidikan, yakni pendidikan perspektif multikultural menurut Wasino 2011. Selanjutnya, sejarah pendidikan kultural yang akan dijelaskan kepada Feli. Di dalam sejarah pendidikan multikultural terdapat 4 fase yang dilalui, yaitu A. Upaya mempersatukan kajian-kajian etnis pada setiap tingkat kurikulum. B. Pendidikan multietnis sebagai usaha untuk menerapkan persamaan pendidikan melalui reformasi keseluruhan pendidikan. C. Kelompok-kelompok marginal yang mendapat perlakuan diskriminatif. D. Perkembangan teori riset dan praktek. Selanjutnya, slide ketiga pendidikan kultural Indonesia yang akan dijelaskan kepada Oriza. Kepada Oriza dipersilakan. Oke, pendidikan multikultural pengalaman Indonesia. Keberagaman Indonesia juga ditunjukkan oleh diferensiasi sosial dalam bentuk adanya suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh Indonesia dalam sekitar 260 juta penduduk. Kenyataan ini, bagi Choirul Mahfuz, semakin meneguh urgensi pendidikan multikultural bagi masyarakat Indonesia. Selain dari itu, pada itu, bangsa Indonesia pernah mengalami masa lalu yang penuh luka akibat adanya konflik antara anak bangsa yang sangat merugikan. Sejak turunnya Presiden Soeharto, krisis moneter dan krisis politik yang terjadi sejak akhir 1997 pada gilirannya mengakibatkan terjadinya krisis sosio-kultural dalam kehidupan bangsa Indonesia. Terjadinya konflik yang berkaitan dengan politik, isu kesukuan, isu keagamaan seperti di Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku, dan lain-lain. Slide keempat pendidikan kultural yang akan dijelaskan kepada Rifki. Kepada Rifki dipersilakan. Pendidikan multikultural merupakan upaya strategis sebagai alternatif mencegah atau mengatasi konflik sosial yang terjadi di Indonesia. Upaya strategis ini dilakukan melalui jalur formal, yakni pendidikan pada sektor formal seperti sekolah, dan informal, yaitu di dalam masyarakat. Pendidikan multikultural sangat penting untuk dilakukan secara konsisten, berkesinambungan, dan terstruktur sebagai kekuatan yang perlu dijaga dan dilestarikan. Slide kelima, faktor penyebab kultural Indonesia yang akan dijelaskan kepada Firman. Kepada Firman dipersilakan. Terdapat beberapa faktor penyebab masyarakat multikultural di Indonesia. 1. Faktor sejarah Indonesia. Indonesia adalah negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah terutama dalam hal rempah-rempah, sehingga banyak negara asing
ingin menjajah Indonesia seperti Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Kedua, pengaruh kebudayaan asing. Masuknya budaya asing ini menjadi salah satu faktor yang memperkaya budaya dan membuat masyarakat Indonesia menjadi masyarakat multikultural karena masyarakat mudah menerima budaya yang datang dari luar meski sering terjadi benturan budaya asing dengan budaya lokal. Slide ke-6 ada faktor geografis yang akan dijelaskan kepada Faiz. Kepada Faiz dipersilakan. Ya, ada faktor geografis. Indonesia mempunyai letak geografis yang strategis, yaitu di antara benua dan dua samudra, sehingga Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Sebagai jalur perdagangan, banyak negara-negara asing yang datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang, seperti Cina, India, Arab, dan negara-negara Eropa. Keempat, ada faktor fisik dan geologi. Bila dilihat dari struktur geologi, Indonesia terletak di antara tiga lempeng berbeda, yaitu Asia, Australia, dan Pasifik. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang mempunyai beberapa tipe geologis, seperti tipe Asiatis, tipe peralihan, dan tipe Australis. Yang kelima ada faktor iklim. Iklim juga sangat mempengaruhi keberagaman kebudayaan di Indonesia. Contoh, orang yang ada di daerah pegunungan dengan iklim sejuk membentuk kebudayaan masyarakat yang lama. Selanjutnya kesimpulan yang akan dijelaskan kepada Gibran. Kepada Gibran dipersilakan. Kesimpulan, berdasarkan isi pembahasan observasi multikulturalisme di atas, dapat kita simpulkan bahwa multikulturalisme merupakan salah satu kunci masalah dunia yang krusial, termasuk Indonesia dalam menghadapi perubahan-perubahan global masa depan. Multikultural adalah konsep pembudayaan, dan di dalam sejarah pendidikan multikultural terdapat 4 fase yang dilalui, yaitu A. Upaya mempersatukan kajian-kajian etis pada setiap tingkat kurikulum. B. Pendidikan multi etnis sebagai usaha untuk menerapkan persamaan pendidikan melalui reformasi keseluruhan pendidikan. C. Kelompok-kelompok marginal yang mendapat perlakuan diskriminatif. Dan D. Perkembangan teori, riset, dan praktek. Kesimpulan kedua kepada Naura dipersilakan. Tujuan dari semua tahap pendidikan multikultural tersebut adalah penghargaan terhadap perbedaan budaya. Semua murid maupun asal ras atau etnis, kecacatan, kelamin, kelas sosial, dan orientasi seksualnya akan dapat menikmati pendidikan yang sama. Wasino 2011. Multikulturalisme merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, maupun kebijakan kebudayaan yang menekan tentang penerimaan terhadap adanya keberagaman dan berbagai macam budaya multikultural yang ada dalam kehidupan masyarakat. Indonesia merupakan negara multikultural. Hal ini dikarenakan di Indonesia terdapat banyak budaya, bahasa, agama, maupun ras. Kepada Dimas dipersilakan. Terdapat beberapa faktor penyebab masyarakat multikultural di Indonesia, yaitu yang pertama faktor sejarah Indonesia, yang kedua pengaruh kebudayaan asing, yang ketiga faktor geografis, yang keempat ada faktor fisik dan geologi, dan yang kelima faktor iklim. Sekian presentasi hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Sebesar-besarnya, semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk kalian semua. Selamat pagi dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.